Ini adalah pertama belajar jelas ya. Dan tadi kaitannya dengan tidak ada pengetahuan karena tidak belajar. Padahal ada itu di Quran, ada tuntunannya jelas, dirinci. Kalau si Anu meninggal, kebagian Anu meninggal, nggak kebagian Anu, nih ada wasiat segini, urusannya kan gitu. Ini MMPNS, podcast ngobrol santuy. Halo Sobat-Sobat PNS, bersama saya Javier. Saya dengan Ko Ami. Ketemu lagi di dalam acara PNS Podcast Ngobrol Santuy. Bro, Yap. ini gue mau ngangkat topik nih. Gue pernah belajar agama gitu loh. Terus temen gue pernah belajar agama. Iya. Tapi satu sisi ada materi yang gue nggak kuasain. Dan ini sebenarnya menarik bro. Kenapa? Karena kalau masalah sholat ya kan, masalah zakat atau apa itu biasa bro. Ini ada suatu materi atau suatu permasalahan yang kalau kita tidak tahu itu bencana buat kita. Nah, itu yang sering terjadi Iya. di tengah masyarakat ya. Iya. Terabaikan, Iya. begitu dicuekin dan segala macam, akhirnya endingnya jadi konflik. Iya. Itu yang sering terjadi. Ini karena disepelekan. Yap, betul. Gimana bro kalau kita tanya sama ya expertnya aja ya? Boleh. Oke, sobat, kami hadirkan adalah Ustadz Ahmad Taufik. Beliau ini Ustadz, ulama dai. Yep. Terus beliau kebetulan saya pernah ngobrol sama beliau masalah ini gitu. Ini menarik bro. Saya belajar agama dari kecil sampai sekarang, dan saya juga punya teman-teman belajar agama juga ngerti. Kita angkat materi kita tentang ahli waris gimana? Ilmu ahli waris. Ahli waris. Boleh Pak, boleh. Sholat, sedekah, zakat. Orang udah sering dengar. Di YouTube ada. Ini di YouTube nggak ada yang ahli waris. Boleh kita tanya sama expert langsung. Boleh. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita langsung aja Ustaz ya. Jadi untuk biar menambah perbenaran dan edukasi buat teman-teman sobat PNS, Ustaz kami mau menanyakan ini. Sebenarnya posisi hukum ahli waris dalam Islam itu seperti apa sih Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul apa tadi yang dibilang sama host berdua, bahwa ini ada ilmu dalam agama Islam. Di Quran paling lengkap dijabarkan di tim. Selain pernikahan, selain hutang piutang, waris. Dan itu termasuk dalam rangkaian kita beragama. Tapi dilupakan karena dia paling buntut. Paling buntut. Ada yang lahir kasih nama secara Islam, ya kan, akikah secara Islam tuh, yang memberi nama dengan yang nama yang baik, ya kan, kemudian menikah, kan gitu. Tapi rangkaian satu ilmu ini yang disebut dalam Islam itu ilmu faraid. Ilmu Faraid. Iya. Itu Ilmu waris namanya. Bahasa Arabnya. Ya, faraid. Nah itu sebagian dilupakan karena memang mesti ada yang mati dulu. Gitu. Ya, nimbulnya ilmu waris karena ada pewaris. Disebut pewaris itu beliau meninggal dulu, berhenti bernafas dulu, baru pewaris. Nah, keluarga besarnya disebut ahli waris. Nggak bakal disebut ahli waris kalau belum ada pewaris yang meninggal. Kalau masih hidup Nggak bisa disebut waris. namanya apa? Iya, mau baginya bagaimana? Hadiah. Berarti hadiah. Tapi nggak bisa dimasukkan dia. Oh saya dapat waris, Nggak bisa. orang tuh masih hidup. Masih hidup, nggak bisa. Jadi saya punya anak. Nah, warisan kamu ini, saya masih hidup nih. Iya. Itu hadiah namanya. Hadiah. Walaupun udah notaris, tetap itu namanya hadiah. Kenapa emang? Karena saya belum berhenti nafas. Oh gitu. Itu yang paling utama. Nah, kemudian dengan kaitannya tadi dengan ketentuan agama,
Kalau kita menganggap bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib, haji umroh itu wajib, maka waris adalah wajib. Seperti halnya yang lain. Tuh. Terus Terus masuk urutan itu. kalau masuk urutan memang ada urutan, memang begitu urutannya. Jadi saya sebut tadi kenapa dia di belakang, karena memang mesti ada yang meninggal dulu. Oh, Terus iya. selama pewaris belum meninggal, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Jarang kita dengar orang minta warisan tapi bapaknya masih Masih ada, ya. Jarang. Kecuali udah kepepet banget atau anaknya emang sudah geblek banget gitu ya. Ya. Anak durhaka lah. Minta warisan sebelum bapaknya meninggal. Mungkin bisa begitu. Iya. Nah, kaitannya dengan agama kita, memang konsepnya tadi kalau tidak menerapkan ilmu waris, maka pasti timbul ketidakadilan di situ. Makanya ada hukum Islam supaya ada adil. Ya. Inti dari hukum waris ini adalah keadilan. Kenapa tadi disebut ribut, berantem gitu kan? Karena kalau tidak diterapkan hukum Islam, akan tidak adil timbulnya. Akan permasalahan baru timbulnya. Akan ribut intinya. Gitu. Kenapa kok cuman hukum waris kayaknya yang pasti berantakan, pasti berantem begini-begini. Karena memang kalau kita tidak melaksanakan sholat, itu kita zolim pada diri pribadi. Oke dong? Saya Taufik nggak sholat, berarti kamu zolim pada diri kamu sendiri. Dosa, masuk neraka, dan bla 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 dan sebagainya. Diri sendiri, oke? Zakat, tidak kamu laksanakan, hartamu kotor. Iya. Yang cuma sekian persen, kalau sekarang kan PPN 12%, enggak. Itu iya kan? Tinggi ya. Dari 100 juta, 200 dengan yang sangat ringan segitu kamu tidak laksanakan, berarti yang 100% harta kamu kotor. Kan gitu, kan itu membersihkan tugasnya. Ya kan? Kepada zolim pada diri sendiri berarti kita kan. Tapi kalau waris tidak dilaksanakan, selain kita zolim pada diri sendiri, berarti kita makan bara api, hak orang dah. Iya. Terus berarti ada yang dizolimi. Siapa yang dizolimi? Ada waris yang lainnya yang nggak dibagi. Oh, Tuh. kalaupun dibagi kurang. Kalau dibagi kurang. Atau begini kan prinsip sekarang, udah biar samain anak laki perempuan, nggak usah ikutin waris Islam, kita samain aja. Itu pun akan menzolimi hak dari laki-laki. Iya dong. Oh, iya. Dikurangi kan? Bahwa setiap rupiah akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar nanti. Iya. Jangan kita hanya hutang, terus barang-barang yang haram, korupsi, mencuri segala macam. Ilmu waris kalau tidak diterapkan secara benar, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kita sama saja menyiksa orang tua kita yang sudah meninggal. Dan perlu diketahui bahwa warisan itu timbul tidak melulu orang tua laki yang meninggal. Jadi ibu kita meninggal pun meninggalkan waris, bapak dapat warisan. Suami dapat warisan dari harta istri yang ditinggalkan. Karena istri pasti bawa harta kan. Oh, itu dapat ya, Ustaz ya? Dapat suami, ada bagiannya nanti, ada hitung-hitungannya nanti, how-nya, ya kan? Ya. How many dapat. Ya, baik. Begitu. Permulaannya seperti itu. Oh, jadi memang sebenarnya ilmu waris itu banyak yang masyarakat nggak tahu. Iya. Dia nggak mempelajari. Sebenarnya Kita belajar. Terus saya mau tanya, Ustaz, apa sih itu warisan? Kira? Kembali ke tadi konsep, berarti ada harta dia dulu. Ada yang dihitung. Iya. Ya. Intinya adalah ada yang mati nih, permasalahannya. Gitu. Kalau nggak ada yang mati kan tadi, nggak ada sebut warisan. Hadiah ya. Udah, saya bagi-bagiin aja sebelum saya meninggal. Oke, dibagiin semua. Itu namanya kalau dalam konsep Islam ya, itu hadiah. Atau wasiat lah. Kalau tidak melakukan hadiah buat anak-anak saya. Tapi begitu saya meninggal nih, ya, harta yang ada yang masih milik saya, hitung bagi warisan. Itu warisan tuh. Jadi walaupun harta sudah, misalnya harta 10 miliar dibagi-bagiin 9 miliar tinggal 1 miliar. Kemudian saya mati. Itu yang 1 miliar itulah harta warisan peninggalan orang tua saya, dibagi kepada ahli waris sesuai kondisi saya saat itu. Punya istri kah? Punya anak berapakah? Laki perempuan berapakah? Kalau nggak punya anak berarti ada saudara ke kanan ke kiri, kakak saya, adik saya, gitu. Atau ibu saya bahkan, bapak saya masih ada, dapat waris. Dalam ajaran Islam. Jadi di otak kita jangan terapkan bahwa ahli waris gue, kan gitu kalau Betawi kan, ahli waris saya ini adalah anak-anak saya. Tidak melulu begitu. Jadi
Kalau orang tua kita masih ada, bapak ibu kita masih ada, Oh. bapak ibu kita kebagian warisan dari kita, dari saya. Ada haknya. Itu tuh tidak melulu anak nih. tidak. Kita kan tahunya gitu ya. Iya. Iya. Pokoknya warisan anak laki satu udah buat lu semua, berarti buat kamu semua. Enggak. Warisan itu dibagi sesuai yang diajarkan dalam agama Islam. Ada ke kanan, ke kiri, ke atas kalau masih hidup ada, ke bawah. Kalau ke bawah nggak ada, baru ada hitung-hitungannya ke kanan kiri tuh. Adik, kakak, seperti itu. Ya, mau kita tanyakan bro, siapa yang disebut dengan pewaris Hmm. dan siapa yang disebut dengan ahli waris? Pewaris dan ahli waris. Iya. Pewaris dulu ya. Ya, boleh silakan. Bang. Pewaris. Kalau tadi kan warisan. Warisan itu kan harta yang dihitung. Kalau nggak ada hartanya nggak usah disebut warisan. Nggak bisa. Karena nggak ada hartanya. Iya. Tapi kalau pewaris, ya, yang mewarisi itu adalah orang yang meninggal aja deh. Baik suami atau istri. Itu pewaris. Pewaris. Iya. Jadi kalau ada keluarga berdua doang nih, nggak punya siapa-siapa, berarti kalau meninggal suaminya, si istri dapat warisan. Si istri. Berapa? Kalau dia tidak punya anak, Si istri dapat. dapat 1/4. Kalau dibalik. Kalau dengan lo, Iya. kalau dia nggak punya anak, 1/4 buat istri. Tapi begitu dia punya anak, 1/8 buat istri. Kecil ya, saya. Iya, itu istri. Apalagi kalau si suami ini punya ayah ibu, 1/6. Oh. Oh, dapat. Pernah. Orang tua tuh. Iya, 1/6. Kemudian kalau nggak punya anak nih ya, kemudian kalau si istri nggak bukan tadi suami yang meninggal, sekarang istri yang meninggal, Iya. meninggalkan suami. punya anak. Suami itu nggak punya anak, dia setengah bagiannya, setengah dari harta. Kalau dia punya anak, si suami tadi dia dapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Begitu. Kalau nggak punya anak ya seper 6 ya. Enggak, yang mana ini? Suami yang ditinggalkan istri, nggak punya anak, setengah. Setengah ya. Iya. Kalau Yang punya anak 1/4. seperempat. 1/4. Luar biasa ya, bro. Ini ilmu. Memang kalau bahas masalah waris, yang paling indah tuh kalau bagian-bagian ya, ada whiteboard. Oh. Jadi kita bahas kulitnya dulu nih. Ya. Dasarnya dulu. Iya, dasar dulu. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya itu how-nya, how many itu. Ya. Sekarang kan baru why, Ya. where, when, Ya. gitu, what itu. Kalau what, Iya dong. Dia soalnya dari juga. gitu. Iya, oke. Silakan bro, Seperti itu. mau ditanyakan bro. Kayaknya agak cimut nih bro. Iya. Di bawah santai makanya saya bawa ketawa. Kalau enggak pada pulang nih hostnya. Kapan sih Stat harta disebut warisan itu? Itu kapan bisa disebut warisan? Ya. Kan bilang udah kalau orang tuanya meninggal. Itu seperti itu. Iya. Kalau di sebagian misal kita, ngapain sih ngomongin warisan? Tanah kubur bapak kita masih merah. Sebenarnya itu ungkapan yang berlebihan, bluffing. Harusnya. Itu secara perasaan, di bawah perasaan, baper. Seharusnya, maaf, begitu dapat informasi atau kita saksikan sendiri orang tua kita meninggal, berhenti bernafas dia, sambil urus segala macamnya. Kalau bahasa rumah sakit pemulasaraan ya. Ya, pemulasaraan. Mulai dari mandikan, kafani, sholatkan, ya kan, kuburkan. Itu kalau bisa ahli warisnya sudah berkumpul. Bukan mau bicarakan harga, bukan. Jadi walaupun belum dibagi, tapi Ahmad Taufik sudah tahu. Begitu bapak kami meninggal, Ahmad Taufik sudah tahu bagiannya berapa. Adik kami sudah tahu bagiannya berapa dibagi kalau ini harta dijual misalnya. Seperti itu. Berarti berapa persen bagian saya, bagian adik saya, bagian ibu saya mungkin ahli waris itu. Begitu. Jadi pembagian awal itu kalau bisa sebelum jasad masuk kubur malah. Kenapa? Karena akan menjadi penderitaan kalau itu terus ditunda, apalagi tidak dibahas, apalagi ada yang merasa terzolimi. Tapi justru yang terjadi di masyarakat nih Stat, lu ngapain sih ngomong warisan? Gitu. Tanah
masih merah atau Iya. baru berapa hari, belum 40 hari. Kembangnya belum kering. Iya. Itu baper itu sebenarnya, baper. Memang kalau dibagi ya gimana baginya susah kan, misalnya kita lagi berduka, oke lah. Jangan bicara masalah bagi dulu, tapi kita tahu berapa bagian kita di situ. Ini nah, jadi gue dari tadi nyimak bapak kata lo ya bukan tapi pada saat gue lihat pembicaraan ini sorry gue sering lihat TikTok kayaknya ustaz kita lebih banyak berbicara masalah akidah saya nah hal kayak gini nih harus kita angkat tuh ya karena betul ilmu gitu loh. Saya punya teman keluarganya itu Ustaz ulama semua. Pokoknya di agama nanti aja. Nah, pada saat umur saya hasilnya bukan seperti itu, Bang. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Berarti keseluruhan orang yang ngerti agama aja dia belum bisa hadir dalam hal itu. Dari kita. Nah, ini ilmu bro, edukasi. Coba nanti TPMS bisa langsung nanti kontak langsung sama beliau atau sama kita. Karena saya sangat yakin boleh kita tanya sebelum PNS pasti belajar ilmu kita, sholat, puasa, terus bahayanya ini itu akidah dulu. Saya lihat, tapi kok nggak ada. Itu memang tidak diajarkan di sekolah atau gimana saja atau ada ilmu yang didapatkan di tempat lain. Kenapa sih ilmu ahli waris itu jarang diberikan ya di lembaga? Dia ada tapi di lembaga khusus ya, kayak pesantren atau mungkin kayak duafa atau basnas kayak gitulah. Tapi di sekolah-sekolah enggak gitu. Apakah enggak penting? Padahal kan di dalam kehidupan penting. Ada pelajaran tadi. Memang kita sebut aja dia ada pergeseran tentang agama ya, bahwa agama dibahasnya yang untung aja, yang untungin, gitu kan, yang untungin aja, yang tidak ya tipis-tipis aja, tidak nyemplung banget gitu. Biasanya kan begitu pembahasan tentang agama. Nah, ilmu waris punya porsi sendiri dalam Islam dan memang itu harus diterapkan gitu ya. Sekali lagi bahwa kita boleh bermain-main atau tidak mentaati peraturan yang lain karena itu zalim pada diri sendiri. Yang tadi saya sebutkan dengan sholat, zakat segala macam, haji dengan kewajibannya gitu. Kalau haji, kalau kita punya harta tidak berhaji kan berarti kata Nabi nggak boleh dekat-dekat dengan musola, itu berarti kan bukan kaumku kan, intinya seperti itu ya. Kalau sudah berharta, tapi kalau harta berkaitan dengan waris, kita ada kezoliman lain. Tersebabkan gara-gara kita tidak menerapkan waris. Kayak keadilan menurut nalar kita secara normal mungkin adilan itu adalah bagi rata. Enggak juga. Ya sama kayak kita ngadepin anak yang satu SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Ini anak darah kita loh. Misalnya kita sebagai suami, ini anak kita harus adil, harus bagi rata. Baik, kita bagi kalau sarang Betawi ya, masing-masing 100.000, 100.000 setiap jalan sekolah misalnya. Itu adil. Menurut kita dong, adil. Karena kita sayang sama anak, baper ya. Tapi coba manfaat apa yang bisa dihasilkan dari uang 100.000 buat anak kuliah misalnya. Terus kira-kira apa saja yang bisa dibelikan oleh anak-anak SMA ketika 100.000 itu dikasih. Terus bagaimana efek memberi anak 100.000 buat jajan satu hari ke sekolahnya, dia borong itu kantin mungkin. Bagaimana anak TK yang 100.000 bawa satu hari kalau kita mau adil? Kan di situ begitu. Kayaknya nggak adil Islam. Gender bahwa perempuan dibagi setengah. Jangan juga begitu. Ada hikmah di balik itu semua. Kenapa kok si perempuan hanya kebagian setengah dari laki-laki, terutama anaknya. Itu karena bagaimanapun laki-laki menanggung kewajiban dia, anak dan istrinya ke depan. Sedangkan si istri kan gitu kan, kan ke depannya begitu. Masing-masing kita kasih 1 miliar, kita meninggal warisan 1 miliar, biar adil lah ya, sama. Tapi ketika dia menghadapi pernikahan,
si anak laki-laki tadi kan, dengan membiayai seluruh pernikahan, mengeluarkan pahar segala macam, duitnya tinggal 100 juta. Dia memulai kehidupan bersama istrinya itu 100 juta. Tapi kalau si perempuan yang tadi dikasih 1 miliar, datang calon suaminya datang, membawa harta, dikasih mahar, itu jadi taruhlah misalnya 500 juta dia dapat dari suaminya tadi ya. Dihitung-hitung hasil total bahas segala macam, dia berarti membawa 1,5 miliar dalam kehidupannya, dan ke depan suaminya yang nanggung lagi. Itu keadilan di situ. Dan banyak lagi konsep-konsep yang ternyata benar secara Islam, perempuan setengah dari laki-laki, benar tanggung jawabnya luar biasa. Jadi, kalau adil menurut Islam, pasti adil buat manusia. Iya, gitu. Belum tentu. Iya, belum tentu. Begini tadi, itu tadi saya punya teman, dia ngerti agama, jago, bro, agama. Itu dari bapaknya, anaknya, semua teteh, nenek, semua ada agama. Agamis lah. Pada saat terjadi sesuatu, orang tua yang meninggal, itu tidak berwujud. Bukan tidak dibagikan, gua. Nah, posisi si teman saya ini, kita ngomonglah, abangnya atau kakaknya, ngerti masalah ini. Nah, itu Ustaz. Kalau yang begitu, dia seseorang tuh tahu, tapi dia tidak menjalankan hukum waris. Bagaimana, Ustaz? Kalau di kehidupan masyarakat, mungkin ada yang tahu bahwa polisi, tentara, jaksa itu yang punya kekuatan hukum gitu ya, apalagi yang bisa menghukum orang, polisi, jaksa tuh, begitu dia hakim khususnya apalagi ya, begitu dia tahu hukum itu tapi dia tidak melaksanakannya, biasanya, ini saya mau tanya nih, biasanya secara hukum positif double biasanya tuh hukumannya. Oke, itu kan ya lebih berat daripada masyarakat awam yang nggak tahu apa-apa, ya kan? Misalnya nyolong sendal, nyolong pisang, nyolong apa, biasanya beda hukumannya itu. Dalam Islam juga begitu. Ketika dia mengerti agama, kemudian dia tidak terapkan, apalagi berkaitan dengan waris yang memang ada kezoliman di dalamnya. Maaf, saya tanya tadi, yang teman tadi bapak tadi itu yang dijolimi atau yang menzolimi saudara-saudaranya? Dia dizolimi. Nah, karena dia saudaranya ngerti agama dan tahu. Nah, Dia berapa, Bro? Wah, gue nggak nanya. karena banyak anak yang mungkin Betawi. Gue mau nanya ke Dukcapil. Nah itu yang melakukan kezaliman itu, kalau di Betawi bilang, mungkin pernah dengar istilah itu harta madol ini. Harta makan harta waris saudara-saudaranya, itu namanya harta madol. Harta madol itu sengsaranya yang makan itu ahli waris yang lain bisa ngelihat. Jadi ada persekot, ada DP yang Allah kasih hukuman. Azab belum memang. Belum. Tuh, sama kayak orang durhaka. Di dunia, Betul. Banyak kasus, mungkin Bapak bisa lihat keseharian kita. Ada keluarga yang perempuan karena mungkin tidak mengerti, tidak paham, hartanya diambil semua sama yang laki-laki. Itu yang dimakan hartanya hidupnya normal-normal, emang nggak kaya emang. Normal-normal aja. Yang makan hartanya itu udah habis blingsek, plus habis. Tuh, coba. Itu sudah kejadian. Sampai dia mau pindah-pindah. Nah, tipulah beginilah. Ada aja hartanya keluar yang nggak tahu sebabnya. Iya. Jadi itu persekot dari Allah. Karena harta panas tadi. Itu jangan mentang-mentang saya anak laki, saya anak pertama. Lu gua atur tenang. Kalau Betawi bilang lu gua atur tenang. Ternyata diatur pun kebagiannya cuma sedikit, nggak sesuai. Sedikit itu bukan kalau sesuai dengan bagi waris nggak apa-apa, sedikit. Ini udah sedikit nggak pakai. Nggak waris. Saya pernah, maaf kalau boleh saya cerita ya. Jadi saya kedatangan orang tamu bertanya soal waris. Kemudian posisi dia itu anak angkat. Nah, ini perbahasan anak angkat ya. Anak angkat. Jadi cerita anak angkat ini, si ibu yang meninggal, sebelum meninggal ini sudah mau mewasiatkan, kan nggak dapat warisan kan anak angkat. Sudah mewasiatkan kepada
si ibu yang nemu saya ini bahwa nanti kalau saya meninggal, kata si ibunya itu, nanti rumah ini buat kamu, gitu. Meninggallah si ibu, gitu kan. Alhamdulillah dia bertanya kepada kami, kepada saya, bertanya, ini bagaimana status rumah ini? Kamu anak kandung bukan anak angkat. Oke, saya jelaskan bahwa wasiat yang ibu angkat kamu tadi pesankan sebelum meninggal itu tidak berlaku. Kalaupun itu berlaku, berapa total rumah ini kalau dijual misalnya 100 juta, berarti kamu cuma kebagian sepertiga, nggak boleh lebih. Jadi cuma sepertiga dari rumah saya tinggal, ya. Itu kalau anak angkat. Kenapa? Bukan wasiat. Kalaupun kamu dapat sepertiga dari harta yang ibu angkat kamu tinggalkan, terus sisanya tanya saudara, masih punya saudara nggak tuh ibu? Kalau dulu ada baitul mal, kalau nggak ada semua masukin baitul mal atau sedekahkan. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya, jalanin yang ada sepertiga, nikmatin. Emang itu bagian kamu. Kalau kamu itu rumah dijual, kemudian kamu makan hartanya, yang ada bagian orang yang memang nggak tahu, ya, atau pura-pura tidak tahu, karena mungkin sebagian karena pura-pura tidak tahu, dianggap aja ya, dianggap lewat aja kan informasi waris itu kan. Terus kamu kasih makan anak kamu dari itu, zolim kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Wah, itu lebih gampang menghadapi hisab kita tidak sholat. Maaf, bukan meremehkan sholat ya. Karena kita zolim pada diri kita sendiri, walaupun berat ya. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati, yang pertama kali ditanya itu sholat, memang berat, tapi buat pribadi, tidak buat orang lain. Kita tidak merugikan orang lain. Tapi ketika waris, zolim pada diri sendiri, membakar diri sendiri, kita makan harta panas, kita zolim juga kepada ahli waris yang lain yang tidak dibagi. Bagi biar sedikit, kan sepertiga dikit ya. Ya. Berkah bagi yang lain. Bagi saudara-saudara ibu kamu yang masih ada, ibu angkat saya bertanya, masih ada, bagi bagiannya. Gitu. Ustaz, ini kan udah Ustaz, gini, sebelum kita tutup dua pertanyaan. Yang pertama, adakah lembaga yang membawai masalah hukum ahli waris? Kan suka ada classmate cekcok di antara keluarga. Betul. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau di dalam keluarga itu keturunannya salah satunya ya, itu maaf ya, transgender gitu. Oh gitu. Nah, itu apakah dapat atau enggak? Ya. Itu dua pertanyaan, nanti buat kita. Ya, baik. Gimana? Kalau institusi yang mengatur ini pengadilan agama. Apa? Pengadilan agama. Pengadilan agama. Oh, pengadilan Jakarta Timur, pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan agama kan masing-masing daerah ada tuh. Kabupaten ada ya. Jadi merujuk ke situ nih. Datang aja ke situ, bilang ke paniteranya, ke petugasnya bahwa kami mau urus fatwa waris. Fatwa waris. Iya, atau kamu mau bagi waris gitu. Nanti diarahkan. Jadi dipanggil yang bersangkutan, ahli waris, ada saudara, ada anak gitu. Kalau ada anak sih biasanya saudara nggak ikut. Pokoknya yang masih hidup, orang tua masih hidup, dibagi gimana detailnya. Nanti dijelasin di situ, dikeluarkan fatwa atas nama pengadilan agama, selesai, banyak. Seperti itu. Kemudian masalah transgender ini kita kembalikan dulu ke asalnya. Bahwa ke asal hukumnya dulu, jangan ngomong transgender dulu. Hukum waris itu tidak berlaku untuk dua. Yang pertama meninggal, yang kedua keluar dari agama, murtad. Meninggal. Iya. Keluar dari agama. Oke. Itu nggak dapat. Iya, Ahmad Taufik punya ayah. Ya. Dalam ayahnya masih hidup, Ahmad Taufik meninggal. Begitu ayahnya meninggal, Ahmad Taufik terhijab, nggak kebagian waris. Jadi nggak ada waris, mayat mewarisi mayat. Mayat, iya, betul. Baik anaknya perempuan atau laki, kalau sama nggak dapat. Iya, dia meninggal pertama sebelum pewaris meninggal. Oke. Kita bicara ayah ibu dong. Iya. Begitu Ahmad Taufik meninggal ketika masih muda, pokoknya ketika pewarisnya masih hidup, si calon ahli waris ini meninggal, nggak dapat waris dia, atau keluar dari agama, murtad, menyatakan murtad, stop, nggak dapat dia. Dapat. Iya. Keluar dari agama. Nah, yang uniknya ini tadi disebutkan transgender, unik juga nih, karena dia murtad enggak, mati enggak, tapi hidup, tapi aneh. Iya aja memang. Iya. Gimana Ustaz? Kalau dia tidak masuk ke dalam mati, dianggap mati, ya kan?
kan mati dia. Mati apa? Mati mungkin mati kelamin, mati apa juga nggak tahu kan? Mati wafat gitu, wafat kesempurnaannya apa segala macam itu terus juga tidak dianggap murtad keluar dari Islam. Dia tetap beragama Islam nih walaupun banci, bencong dan sebagainya, transgender. Kita kembalikan ke asalnya kalau emang mau dibagi. Asalnya dia laki, berarti dua bagian. Gitu. Kalau di asalnya perempuan, maaf kan ada yang perempuan kan LGBT kan, ada lesbian, gay gitu kan, transgender. Nah, kalau gay masukkan dia ke tadinya laki-laki awalnya, awal dilahirkan. Kalau perempuan masukkan dia ke perempuan. Jatahnya cuma satu. Jadi apapun kondisi dia di terakhir, kita lihat di Di awalnya. awalnya deh, iya. Oke. Kalau emang dia biasanya mau nyatakan laki-laki ya, kalau asalnya perempuan, biasanya kan kalau transgender mati aja pengennya awal. Biasanya gitu. Bukan seperti awal. Saya tidak dikuburkan, kalau mau saya mati dikuburkan sebagai saya lahirnya waktu laki-laki. Begitu. Nah, sini kita jadi paham nih, bro. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Iya, Mudah-mudahan. paham. Hikmah dari hukum ahli warisnya apa sih? Ya. Kalau hikmah terlalu panjang untuk diceritakan. Kita singkat Ya, aja. oke, kita singkat bahwa keadilan Allah pasti baik buat kita. Oke. Walaupun kita anggap bahwa kayaknya nggak adil nih gitu. Dalam Al-Quran wa asang tuhibbu syai'aw, bahwa apa yang kadang-kadang kita benci, kita lihat benci ini bahwa ternyata ada kebaikan di dalamnya. Atau kita demen nih, kita bagi rata aja yang enggak kan gitu kan? Kita demen bagi rata aja dan biar adil. Ternyata ada keburukan di situ. Bahwa apa yang kita benci padahal banyak sesuatu yang baik di dalamnya. Karena seperti itu. Yang kedua, hikmahnya adalah kalau kamu bisa bicara kezoliman kepada orang lain, jangan menzolimi saudara sendiri. Iya kan? Waris tidak dibagi itu adalah akar kezoliman kita kepada orang lain. Saudara kandungan kita zolim. Iya. Apalagi sama orang lain gitu. Itu hikmahnya. Kita secara vertikal horizontal kita bicara masalah itu. Ketika kita melanggar waris ini berarti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita melakukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Yang kedua, kalau mau belajar zalim, enggak belajar zalim, belajar tidak zalim kepada orang lain, belajar dulu tidak zalim kepada keluarga kita, keluarga inti. Seperti itu. Jadi pesan apa nih? Pesan moral apa nih yang bisa disampaikan di langsung PNS? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Baik. Intinya adalah pertama belajar jelas ya. Dan tadi kaitannya dengan tidak ada pengetahuan karena tidak belajar. Padahal ada itu di Quran ada tuntunannya jelas, dirinci. Kalau si Anu meninggal, kebagian Anu meninggal, enggak kebagian Anu nih ada wasiat segini urusannya kan gitu. Belajar. Kalaupun misalnya kita udah mentok, Ustaz namanya juga orang kampung nggak belajar, berarti ketika ada kasus yang meninggal, dia mewarisi sesuatu buat kita, tanya orang yang lebih tahu. Tadi dengan agama atau guru-guru sekitar, guru-guru kampung, ustaz kampung yang bisa menjelaskan, silahkan bertanya kepada fas'alu ahla zikri, kan gitu. Tanya kepada orang-orang yang mampu untuk menjelaskan itu. Kalau kita punya lembaga, berarti adalah lembaga pengadilan agama yang sudah ditunjuk oleh negara kita untuk ngurus bukan cuma masalah perceraian biasanya ya, tapi di situ ada juga wakaf, ada juga sedekah, ada juga zis ya, termasuk juga untuk masalah warisan ini. Ada nanti keluar sertifikat itu deh warisnya. Jadi kalau tadi teman-teman PNS yang mau nanya nanti bisa hubungi kita. Ya. Nanti kita berikan kontak beliau. Iya. Untuk mau belajar ilmu. Saya sebenarnya jujur setelah kayak gini saya diem. Saya diem kalau saya nggak bisa saya ngantuk. Tapi sebenarnya buat saya ini gue nggak pernah ketemu kayak gini gitu. Gue kalau ngomong sama orang masalah agama siap, tapi masalah kayak gini, nah ini kartu mati. Gue nggak kenal. Bro, banyak teman-teman kita memang yang belum paham, tapi nanti kita persilakan mereka langsung perjuangan langsung. Oh iya. Siap. Yang penting paham dasarnya. Baik. Sobat PNS Podcast Ngobrol Santuy cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Taufik sangat bermanfaat, berkah buat kita semua. Saya dengan Muhammad
Dengan Javier. Cukup sekian. Jangan lupa untuk sobat-sobat PNS follow, like, subscribe, and share PNS Podcast Ngobrol Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.